Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelina, NIM 401190324, akan mempresentasikan mengenai analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Agar lebih mudah, saya menggunakan peta konsep untuk menjelaskan mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan adalah the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibilities of a specific job menurut Flippo 1984. Menurut Nawawi tahun 2000, analisis jabatan atau job analysis adalah suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan. Nah, analisis jabatan nanti hasilnya dirumuskan menjadi deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, dan wewenang, serta tanggung jawab dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi jabatan sendiri terdiri dari identifikasi jabatan, sifat jabatan, dan juga tentang kualifikasi. Identifikasi jabatan meliputi nama jabatan padanan, dan juga kode jabatan. Kemudian sifat jabatan, yaitu meliputi uraian jabatan, kemudian wewenang jabatan, kemudian hubungan dengan jabatan, kemudian supervisi yang diperlukan, lalu peralatan atau mesin yang digunakan, dan juga kondisi kerja. Sedangkan tentang kualifikasi meliputi kualifikasi umum dan juga kualifikasi khusus. Kemudian spesifikasi jabatan, yaitu pernyataan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi dari spesifikasi jabatan meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terdiri dari pendidikan dan pengalaman, sedangkan syarat khusus terdiri dari kondisi fisik atau psikis, kemudian jenis kelamin, dan juga minat dan bakat. Dalam analisis jabatan memiliki prinsip jabatan. Prinsip analisis jabatan yaitu yang pertama, harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Kemudian yang kedua, harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya atau secara objektif menggunakan data berkaitan dengan wewenang yang ada. Subjektif pribadi haruslah dihindarkan. Kemudian yang ketiga, proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat, harus memperhatikan situasi pekerjaan. Kemudian dalam analisis jabatan juga terdapat prosedur analisis jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Yang keenam, penyusunan program manajemen sumber daya manusia yang lainnya. Analisis jabatan merupakan salah satu instrumen dari manajemen SDM. Setelah analisis jabatan selesai, maka akan dilanjutkan kepada instrumen selanjutnya, yaitu penilaian prestasi kerja dan juga evaluasi jabatan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.